petani dan nelayan jangan kutu, karena kutu adalah sumber segala sesuatunya kemakmuran. Karena itu gunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk masa depan generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Bang Icar di acara kita Kopi Bang Icar. Kopi Bang Icar singkatan dari komunitas obrolan positif dan inspiratif. Kita berharap dengan adanya komunitas ini kita akan menciptakan sebuah obrolan-obrolan yang sangat positif, dan ini semoga saja menjadi inspirasi bagi banyak kalangan di masyarakat kita. Pada kesempatan hari ini kebetulan saya bersama dengan senior saya, idola saya sebenarnya, itu adalah Bung Kahar. Ya, nama lengkapnya sih Pak Abdul Kahar Muslim. Ya, jadi beliau ini adalah tokoh politik yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Olehnya itu pada kesempatan hari ini saya meminta waktu beliau untuk berbincang-bincang sedikit soal hal-hal yang senantiasa menjadi inspirasi bagi masyarakat kita. Beliau ini pernah menjadi kepala desa, ya kan? Pernah menjadi anggota DPR. Dan itu bukan hanya satu periode, tapi 2-3 periode. Ya. Kemudian beliau juga ini pernah menjadi calon bupati, ya. Dan terakhir beliau tidak menjadi calon lagi, tapi memberikan dukungan full kepada salah satu kandidat bupati dan wakil bupati, dan alhamdulillah terpilih. Nah, ini juga saya kira tidak lepas dari racikan strategi yang diterapkan oleh Deng Kahar atau Bung Kahar. Ini ada harapan ke depannya dan ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau ada lagi agenda-agenda politik yang ingin dituju. Nah, baik, pada ini saya ingin tahu nih Pak Kahar. Pak Kahar ini sebenarnya kalau saya amati, ya menjadi idola lah bagi masyarakat Bulukumba. Nah, saya ingin tahu nih masa kecilnya Pak Kahar di mana, dibesarkan bagaimana? Apakah dibesarkan dengan kondisi yang mewah atau kondisi yang pas-pasan, atau apa sajalah yang bisa mungkin Pak Kahar atau Bung Kahar bisa ceritakan kepada kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lahir di Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba. Ya. Tepatnya tanggal 5 bulan 5 tahun 1960. 60. Saya lahir di daerah yang dikelilingi oleh hutan, di daerah yang terpencil dan di daerah yang belum maju. Ya. Saya sekolah di SD Palagana dan saya SMP di Taneteng, Kecamatan Bulukumba. Jalan kaki sepanjang 24 kilo. Bus, luar biasa. PP itu berarti 48 kilo. Bus, luar biasa. Ya. Dan melintasi hutan belantang. Hutan karet ya? Iya. Ya, luar biasa. Hutan karet dan hutan memang. Asli. Ya. Saya tempuh selama 3 tahun. Ya. Sesudah itu saya sekolah di SMA Bulukumba. Selesai tahun 1980. Saya lulus tes di Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik jurusan Sipil. Ya. Masuk kuliah, saya diminta untuk kembali ke kampung menjadi kepala desa. Jadi sementara kuliah? Sementara kuliah. Sudah dipanggil jadi kepala desa? Luar biasa ya. Saya kepala desa 2 periode. Dulu kepala desa jabatannya itu 8 tahun. 8 tahun, betul. Ya. Sesudah saya kepala desa, saya masih kepala desa, saya mendaftar calon DPRD Kabupaten Bulukumba. Ya, saya ingat. Partai Syarikat Indonesia. PSI, benar, ya. Dan alhamdulillah terpilih. Periode kedua juga masih PSI terpilih. Ya. Periode ketiga lewat Golkar terpilih. Luar biasa. Pada tahun 2005, saya bertarung menjadi calon wakil bupati. Ya. 2005. Tahun 2010 saya bertarung menjadi calon bupati. Dan pada tahun 2015 saya lagi bertarung menjadi calon bupati. Ya. Pada tahun 2020
awalnya saya masih mau bertarung untuk calon bupati. Ya. Tetapi saya ketemu dengan salah seorang calon namanya Andi Mukhtar Ali Yusuf. Ya. Saya banyak berbicara tentang apa yang Anda akan lakukan kalau terpilih jadi bupati. Ya. Ternyata apa yang ada di kepalanya dan apa yang akan dia lakukan, saya andaikan jadi bupati itu juga yang saya lakukan. Ya. Saya pikir karena Bulukumba yang kita cinta ini harus dibangun dengan baik. Dan dia konseng sekali untuk membangun pertanian, untuk membangun perikanan, untuk membangun pariwisata. Saya pikir lebih baik bapak saya yang maju. Saya istirahat lagi untuk tahun 2020 ini. Dan alhamdulillah dengan perjuangan cuma 8 bulan, beliau ini terpilih dengan suara mayoritas. Harapan kita kepada beliau dalam memimpin Bulukumba ini betul-betul dia menjantahkan apa yang ada dalam kepalanya. Apa yang ada dalam visi dan misinya. Apa pengalamannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dijantahkan untuk kabupaten kita supaya kabupaten kita ini bisa lebih maju. Dan saya sangat percaya bahwa di tangan beliau Bulukumba ini akan jaya. Tapi tunggu dulu, ini sebelumnya ini kira-kira kita mendukung beliau ini hanya karena visi misinya atau ada hal lain yang kita lihat sama sosoknya Pak Andi Uta ini? Jadi saya fokus kepada pandangannya tentang daerah kita di Bulukumba ini. Bahwa mereka dari mana saya tidak pernah persoalkan tentang orangnya. Tetapi apa pandangannya, apa yang bisa dilakukan untuk kampung kita. Betul. Oleh karena itu, dengan penjelasan yang diberikan ke kami, maka tahap awal saya harus perkenalkan ini beliau karena beliau ini orang Bulukumba asli, tapi lama di luar Bulukumba, bahkan banyak di luar. Menjadi pengusaha di luar Bulukumba. Yang memimpin 12 perusahaan. Maka saya mengadakan suatu pertemuan di Makassar, di hotel. Salah satu hotel lah di Makassar. Swiss Bell. Kumpulkan semua teman-teman, yang mahasiswa dan tokoh masyarakat yang Bulukumba yang ada di Makassar, bahwa ada calon yang punya kapasitas yang bisa membangun kampung kita dengan baik. Nah, inilah orangnya Pak Andi Mukhtar Ali Yusuf. Itu awal sosialisasi beliau untuk jadi calon bupati. Kenapa? Karena sebelumnya ini yang beliau rancang untuk jadi bupati adanya. Betul. Nah, Pak Andi Yusuf. Andi Yusuf. Tapi sesudah jalan, ternyata yang punya peluang lebih bagus adalah beliau. Itulah kita mulai jalan terus dan alhamdulillah ada partai Gerindra yang backup. Saya kebetulan kader PKS. Saya bilang PKS harus mendukung juga. Alhamdulillah dan pada titik akhir PAN ikut bergabung. Jadi mentor pertama beliau menjadikan bupati adalah Gerindra. Baru kita ke Jakarta, saya sama beliau ke Jakarta. Dan di Jakarta diminta oleh PKS untuk dicalonkan juga. Dan itulah yang kami dapat. Dan saya sama dengan Tuan ke Jakarta. Sama dengan Tuan saya ke Jakarta. Dan yang kaget juga saya tanpa A, tanpa B, cuma perlihatkan KTP-nya Pak Andi Uta. Langsung kasir ini bilang, mau pilih kamar apa? Saya bilang, saya sama dengan Andi Uni ini. Tapi yang ini pengaruhnya memang luar biasa. Dan cuma di Bulukumba, tapi tempat lain juga. Direktur itu ada Pak ya? Di salah satu hotel di kawasan Mangga Besar. Betul. Ya baik, kali ini saya ingin kita membagi pengalaman kepada kita ini. Ini kan begini, Dengka hari ini pasca menjadi mahasiswa, bahkan sebelum selesai kuliah, Dengka sudah dipanggil
kembali oleh masyarakat Tanatua untuk menjadi kepala desa. Nah, saya kira itu adalah pilihan, satu untuk melanjutkan pendidikan, satu adalah panggilan masyarakat untuk mengabdi di daerah. Tentu waktu itu kepala desa tidak sama sekarang ya. Kepala desa dulu itu nggak dibiayain, tidak ada budget yang berlebihan, bahkan pas-pasang ya. Kalau saya dengar nggak ada gaji apa segala macam. Nah, dengan hari ini kok bisa mau pulang jadi kepala desa? Nah, kira-kira gitu, Gi. Pandangan tak? Gimana? Jadi yang mendorong saya kembali jadi kepala desa di kampung saya, itu karena kampung saya ini desa tertinggal. Tertinggal, iya. Dia pas berada di tengah-tengah hutan. Betul. Karena dia di kawasan adat ya. Itu memerlukan tangan dingin untuk membangun desa ini. Iya. Nah, dulu kan belum ada aspal. Betul. Maka saya berpikir saya harus kembali ke Tanah Tua untuk membangun daerah ini. Alhamdulillah. Iya. Pertama saya bangun Masjid. Dulunya tidak ada masjid permanen, saya bangun 2 masjid permanen. Dulunya jalan masih ini kita buka jalan supaya perumahan itu bisa teratur dengan baik. Ya, ini pada saat kita jadi kepala desa atau setelah menjadi anggota DPR? Semasa kepala desa ya. Betul, memang tidak ada uang, tetapi partisipasi masyarakat tinggi. Harapan saya sekarang sebenarnya adalah bagaimana mempadukan yang sekarang ini biaya sangat besar masuk ke kabupaten dan desa untuk membangun desa kita. Ya, betul. Sedangkan kita dulu tidak punya uang, kita masih bisa membangun. Ya. Bagaimana dengan uang yang banyak sekali ini kita gunakan untuk membangun desa kita? Betul. Dulu, waktu saya kepala desa, semua yang kita bangun adalah partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, saya waktu kepala desa tidak boleh ada rakyat di desa Tanah Tua yang tidak punya peran untuk pembangunan desa. Dan alhamdulillah desa Tanah Tua ini tumbuh dan berkembang seperti yang kita lihat. Ya. Sangat luar biasa. Sebuah desa di tengah hutan, tapi pembangunannya sangat luar biasa. Bahkan ada SMA ya di dalam ya. Di dalam itu SMA di kawasan sudah jadi anggota. Jadi anggota DPR ya. Satu-satunya kecamatan yang 3 SMA, 1 SMK, 3 puskesmas itu cuma di Kajang. Luar biasa. Dan itu ada di Tanah Tua. 2 SMA itu kami yang urus ke kementerian supaya lahir SMA 13, lahir SMA 18. Ah, ini baru anggota DPR yang betul-betul berjuang untuk rakyat ya. Saya bicara dengan Pak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, bagaimana kalau di kampung saya ini ada SMP berasrama. Dan itu ada. Alhamdulillah. Sekarang ada sekarang. SMP 43. Sekarang ini? Sekarang. SMP 43, SMP berasrama. Jadi ada asramanya. Ada asrama. Satu jadi Sulawesi Selatan. Ini dan itu hanya ada di Tanah Tua? Bukan di Tanah Tua, tapi ada di perbatasan Tanah Tua itu di Desa Bontobaji namanya. Oh, Desa Bontobaji, iya. Luar biasa, iya. Ini perjuangannya Bengar ya? Tuan Gar ya? Luar biasa. Artinya perjuangan kita semua. Perjuangan kita semua, tapi inisiatornya itu Tuan Gar. Yang gagal, yang belum berhasil saya lakukan di kampung saya adalah memasukkan perguruan tinggi yang diakibatkan oleh karena prasarananya yang tidak siap. Prasarana ditambah juga jumlah jumlah penduduk jumlah calon mahasiswa yang serapan dari beberapa sekolah di SMA Bulukumba ini kan masih sudah terbagi-bagi kan? Tapi ada satu keunggulannya saya punya kampung. Kampung kami ini adalah kampung budaya. Yang di kawasan adat. Pemangku adat Amatoa. Amatoa ya benar. Segala sesuatu kehidupan sehari itu dipengaruhi oleh pasangan Rikajang. Nah, ini kami punya daerah semuanya orang pakai hitam-hitam. Oh iya. Itu yang sering dikunjungi kan sama banyak kalangan tokoh-tokoh politik, gubernur, calon gubernur, calon bupati, biasanya banyak yang berkunjung. Menteri juga benar. Kan Pak Jokowi pernah mau datang tapi nggak tahu kenapa tidak jadi datang. Sudah ditata. Pernah ada informasinya seperti itu ya. Kalau di zaman Orde Baru, waktu saya kepala desa, Pak Harmoko datang. Pak Harmoko. Waktu itu Pak Harmoko Menteri Penerangan ya? Menteri Penerangan.
Atau sudah ketua DPR? Masih Menteri. penerangan. Iya. Jadi banyak yang datang. Banyak ya. ABRI. Ya, kawasan adat Amatoa ini kan sudah terkenal, sudah di seantero dunia ini sebagai suatu kawasan adat yang dilindungi. Kawasan ini sudah mendapat pengakuan dari negara Oh. tentang perlindungan hukum adat. Oh, perlindungan hukum adat. Saya kira kita ketuanya Pak Sekretaris atau rancang. kita yang rancang. Nggak ada kan ketua adat atau apa istilahnya? Saya di DPR. Waktu saya masih anggota DPR. DPR. Iya. Nanti suatu saat kita akan bahas lagi lebih tuntas, lebih detail, lebih luas soal kawasan adat. Nah, kapan-kapan ada waktunya Dengkahar, insya Allah kita akan mengelaborasinya ya. Selanjutnya adalah saya ingin tahu juga dari Dengkahar ini trik ini kan. Dengkahar ini 3 kali jadi anggota DPR terpilih terus, dan itu saya dengar tidak pakai duit, dalam artian tidak biaya sekarang ya, tanda kutip banyak orang yang terpilih menjadi anggota DPR tapi mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Tapi Dengkahar ini, Tuan Kahar ini 3 kali, itu saya dengar betul-betul partisipasi dari masyarakat. Bagaimana triknya itu atau strateginya? Jadi saya pada dasarnya 9 kali dipilih. 9 kali dipilih ya? Pernah kami ada orang yang saya kasih rokok. Iya, ini luar biasa. Apalagi yang namanya ini. Tapi alhamdulillah 5 kali kami terpilih. Iya. 3 kali kan calon bupati karena tidak punya duit tidak terpilih. Tapi andai kata ada sedikit, insya Allah ya. Ya, Pak Gubernur, Pak Sahrul, kalau Pak Kahar ini punya 1,2 miliar saja sudah terpilih. Ya. Tapi saya juga sebenarnya banyak yang mau bantu. Ya. Tapi saya tidak mau. Oh, begitu ya. Masa orang mau jadi pemimpin kok harus mengeluarkan duit banyak? Ya. Lalu kalau saya jadi pemimpin berarti bisa saya macam-macam. Oh, gitu. Luar biasa. Itu pilihan, integritas. Kenapa saya bisa terpilih? Katakanlah tempo hari saya mendapatkan suara 51.000. Yes. Dan itu tidak beda banyak dengan yang terpilih. Ya. Beda 9.000. Sederhana aja. Bahwa di Bulukumba ini kan rata-rata keluarga. Ya. Rata-rata teman. Ya. Baik waktu saya mahasiswa seperti kalau ini kan teman saya. Ya. Ada. Jadi dengan pergaulan yang kita lakukan, sosialisasi yang kita lakukan, Ya. saya bahkan rapat saja cuma 1 kali, 1 kecamatan. Karena maksudnya pertemuan ya, agenda pertemuan. Agenda pertemuan 1 kali. Alhamdulillah. Ini fenomenal ini. Alhamdulillah, saya mendapatkan suara yang menurut orang signifikan. Sangat signifikan. Bagi saya, soal terpilih atau tidak, itu adalah the second problem. Iya. Yang the first problem adalah orang harus bertarung. Kenapa? Nah, ini saya mau rakyat Bulukumba yang hidup di kota, yang hidup di pedesaan, mampu bertarung untuk daerah seperti saya. Maka saya lahir di tengah hutan kok bisa. Iya. Oke, luar biasa motivasinya Tuan Kahar ini. Nah, kali ini saya juga agenda politik lain. Kira-kira Tuan Kahar ini masih ada agenda atau ada cita-cita lain nanti mau jadi DPR provinsi kah atau mau jadi DPR RI kah, atau bisa saja comeback menjadi calon bupati kembali ke depannya. Gimana, Tereng? Saya untuk calon bupati kembali sudah kecil kemungkinan. Ya. Tetapi yang terbuka lebar buat saya adalah pengabdian untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Oleh karena itu, saya berniat. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi anggota DPR RI. Wah, luar biasa. Kenapa? Ya. Karena semenjak Indonesia merdeka, Bulukumba ini belum pernah punya wakil DPR RI. Tantangan buat saya. Kalau MPR udah menjadi anggota DPR RI. Ya. Saya mohon dengan sangat. Iya. Kiranya. Iya. Untuk Kabupaten Bulukumba supaya telur ini bisa pecah. Oh iya. Walaupun sudah beberapa kali ada anggota MPR RI. Iya. Yang pertama adalah Mr. Mustamin Daeng Matutu. Oh, ini Matutu. Dari Kajan. Mustamin Daeng Matutu. Anggota
MPR RI dari golongan kampus. Golongan kampus dulu. Ada juga Sahabuddin Patunru, itu dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Itu dari Bonto Bahari. Bonto Bahari. Iya, Tapi iya. anggota DPR RI belum. Ya. Dan insya Allah dengan dukungan rakyat Bulukumba, Abdul Kahar Muslim Iya. ini. Ya, luar biasa. Itu saya kira cita-cita atau keinginan yang luar biasa, dan ini mudah-mudahan sahabat semua, teman-teman semua bisa bisa mendengarkan, bisa membantu ke depannya ya. Amin. Ya, jadi kita berharap juga memang ada ada anggota DPR RI dan itu berasal dari Bulukumba. Semoga saja cita-cita DNK hari ini terwujud, amin ya. Amin. Baik, terakhir saya kira terakhir saya ingin DNK hari ini membagi pengalaman, membagi atau memberi motivasi kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita yang masih belajar, dan tentu ini menjadi inspirasi bagi mereka. Ya, saya berharap DNK bisa menyampaikan itu kepada generasi Bulukumba. Kami sampaikan bahwa semua yang bisa dilakukan orang, kita juga bisa. Ya. Alasannya sederhana. Yang orang lain punya satu kepala, kita juga punya satu kepala. Dia punya tangan dua, kita juga punya tangan dua. Ya. Dia punya kaki dua, kita juga punya kaki dua. Pertanyaannya, kenapa dia bisa, kita tidak? Ya. Ternyata sesudah digali dan digali, cuma dari sistem dan etos kerja. Oleh karena itu, ke depan para petarung Kabupaten Bulukumba, sistem ini kita harus manfaatkan dengan baik. Jangan makutu. Ya. Untuk sosialisasi kepada rakyat Sosialisasi. yang mau jadi yang wakil rakyat atau mau jadi pemimpin. Dan bagi petani dan nelayan, jangan kutu, karena kutu adalah sumber segala sesuatunya kemerosotan. Oke, baik. Dan etos kerja. Etos kerja. Etos kerja ini jangan kita tiduran. Jangan kita merasa malas. Ya. Kenapa? Karena hidup ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Pada waktu kita sehat. Iya. Kalau kita sakit, tidak bisa lagi kerja. Kalau kita sudah mati, walaupun minta kepada Tuhan kembali untuk kerja, Tuhan tidak izinkan. Karena itu, gunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk masa depan generasi kita. Oke, baik. Saya sampaikan bisa. Sebagai ketua tim dari Pak Bupati hari ini, Andi Muhtar Ali Yusuf, dan Anda juga sebagai ketua partai Gerindra, harus aktif, harus tanpa kenal lelah, mengingatkan beliau untuk bangun Bulukumba bersama-sama kita semua ini dengan baik. Baik, saya kira yang terakhir itu adalah warning bagi kita berdua lah semuanya, di warning diri sendiri, dan kita berdua untuk senantiasa tak bosan-bosannya untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah hari ini, baik di tingkat lokal di Kabupaten Bulukumba, dan tentu di mana saja sebenarnya kita bisa mengingatkan pemerintah untuk bekerja secara profesional dan tentu melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan program visi misinya ketika beliau menjadi calon bupati. Nah, bekerja bukan dicerita. Bekerja bukan dicerita. Baik, terima kasih Tuan Kahar atas waktu tak. Semoga saja ini dapat menginspirasi bisa menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, dan tentu di mana saja, bukan hanya di Bulukumba ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.